Halo, salve Sobat Bena Katolik. Sudah tahu kan Sobat semua, kalau di tahun 2025 ini adalah tahun suci Yubelium yang sangat besar. Dan gereja menawarkan hadiah spiritual yang luar biasa, yakni indulgensi penuh. Persoalannya, apakah hadiah indulgensi penuh ini hanya ada di masa Yubelium saja? Sampai kapan masa Yubelium ini akan berakhir? Dan yang lebih penting, apakah penerimaan indulgensi di masa Yubelium ini hanya melalui ziarah ke pintu kudus atau Porta Sancta saja? Dan apakah cukup hanya dengan ziarah ke Porta Sancta saja? Jawabannya kompleks, dan jika Anda keliru, hadiah rohani terbesar ini bisa terlewatkan begitu saja. Mari kita bedah tuntas ajaran gereja tentang Yubelium, Porta Sancta, dan indulgensi berdasarkan bulla terbaru dari Paus Fransiskus. Mari kita bedah tuntas. Yubelium memiliki akar tradisi yang sangat tua, berawal dari tradisi Yobel di Perjanjian Lama, seperti tertulis dalam Kitab Imamat. Pada tahun Yobel, setiap 50 tahun, Allah menetapkan adanya pembebasan total bagi masyarakat. Ini adalah tahun kerahiman dan keadilan sosial. Gereja Katolik kemudian melanjutkan semangat ini. Paus Bonifacius ke-8 menetapkan Yubelium pertama di gereja pada tahun 1300. Saat itu ditetapkan setiap 100 tahun sekali. Kemudian, dengan harapan setiap orang dapat mengalaminya, frekuensi ini berubah menjadi 50 tahun sekali oleh Paus Clemens ke-6 pada tahun 1342. Dalam perjalanannya, penetapan Yubelium berubah menjadi yang kita kenal sekarang. Setiap 25 tahun sekali, ditetapkan oleh Paus Paulus II pada tahun 1470 melalui bulla Ineffabilis Providentia. Namun, Paus Paulus II wafat sebelum bulla tersebut berlaku. Kemudian penetapan tersebut dilaksanakan oleh penerusnya, yakni Paus Sixtus keempat pada tahun 1475. Perubahan ini adalah tindakan kasih pastoral gereja agar setiap generasi punya kesempatan merasakan rahmat ini. Lalu muncul pertanyaan, apakah Yubelium harus selalu 25 tahun sekali? Ternyata tidak. Paus memiliki otoritas penuh berdasarkan kuasa kunci yang diberikan Kristus kepada Petrus untuk menetapkan Yubelium luar biasa kapan saja jika ada kebutuhan pastoral yang mendesak. Contohnya adalah Yubelium luar biasa kerahiman Allah pada tahun 2015 hingga 2016 yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus melalui bulla Misericordiae Vultus. Tujuannya bukan karena waktu 25 tahun sudah tiba, melainkan untuk menyerukan kepada gereja agar kembali fokus pada kerahiman Allah secara khusus. Dan kini kita memasuki Yubelium biasa tahun 2025. Untuk tahun 2025, Paus Fransiskus mengeluarkan bulla yang sangat indah berjudul Spes non confundit, yang berarti harapan tidak mengecewakan. Bulla ini adalah pesan utama Yubelium. Kita dipanggil untuk membaharui harapan kita pada Kristus. Intinya, Yubelium 2025 adalah tahun rahmat istimewa, di mana gereja membuka harta karun spiritualnya, yaitu indulgensi, untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan memperkuat harapan kita. Selanjutnya, mari kita luruskan kesalahpahaman terbesar. Indulgensi bukanlah pengampunan dosa. Dosa Anda diampuni secara total dan gratis di dalam sakramen tobat melalui rahmat Kristus. Lalu, indulgensi itu apa? Bayangkan analogi ini. Ada seorang anak yang karena kecerobohannya merusakkan handphone milik tetangganya. Ini adalah dosa. Sang anak segera meminta maaf dan tetangga itu memaafkannya. Ini adalah sakramen tobat, hubungan yang dipulihkan. Namun,
Meskipun dimaafkan, sang anak masih memiliki kewajiban mengganti kerugian handphone yang rusak tersebut. Inilah yang disebut hukuman atau siksa dosa sementara. Anak itu mungkin diberi penitensi atau denda dosa oleh orang tuanya, misalnya membersihkan rumah sebagai tanda keseriusan pertobatan. Nah, indulgensi adalah saat sang ayah, Bapa di surga, karena belas kasihan memberikan uang penuh kepada anak itu dari tabungannya, harta karun gereja, untuk melunasi kewajiban ganti rugi handphone tersebut. Indulgensi adalah anugerah gereja untuk menghapuskan hukuman sementara akibat dosa yang sudah diampuni. Secara teologis, tujuannya membersihkan jiwa kita sepenuhnya, menjadikannya layak masuk surga, yaitu memasuki kemuliaan ilahi. Dalam konteks hukuman sementara ini, ada dua jenis indulgensi. Pertama, indulgensi penuh. Melanjutkan analogi kita, ini berarti ayah memberikan seluruh uang yang dibutuhkan untuk mengganti handphone, sehingga hutang si anak itu lunas total. Dan kedua, indulgensi sebagian. Ini berarti ayah hanya memberikan sebagian uang ganti rugi. Sisa kekurangan ganti ruginya masih harus ditanggung oleh si anak, baik melalui perbuatan baiknya sendiri atau harus disucikan di api penyucian. Hadiah utama yang ditawarkan Yubileum adalah indulgensi penuh, yaitu penghapusan hukuman sementara secara total. Dari mana gereja mendapatkan kuasa untuk memberikan indulgensi yang adalah anugerah spiritual yang begitu besar? Kuasa ini bersumber langsung dari Yesus Kristus sendiri melalui janjinya kepada Rasul Petrus yang juga adalah dasar otoritas Paus. Ingat janjinya dalam Matius bab 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa mengikat dan melepaskan inilah yang digunakan gereja. Gereja sebagai ibu dan pengelola kekayaan Kristus menggunakan harta karun, jasa atau rahmat gereja, yaitu jasa tak terbatas Kristus, Bunda Maria dan semua orang kudus untuk melunasi hukuman sementara bagi umat beriman. Perlu diketahui, indulgensi penuh tidak hanya tersedia di masa Yubileum saja. Gereja setiap hari menyediakan tindakan-tindakan spiritual yang memberikan indulgensi penuh bagi umat yang memenuhi 4 syarat wajib ini. Syarat wajib inti ini berlaku kapan saja. 1. Sakramen tobat. Wajib menerima sakramen rekonsiliasi. Anda harus dalam keadaan rahmat, artinya bebas dari dosa berat. 2. Komuni Ekaristi. Menerima Kristus dalam Ekaristi atau komuni kudus pada hari yang sama atau di sekitar waktu indulgensi diterima. 3. Doa untuk Bapa Suci. Mendaraskan 1 doa Bapa Kami dan 1 Salam Maria atau doa lain untuk intensi atau tujuan Paus saat itu. 4. Pelepasan total dari segala dosa. Ini adalah syarat tersulit. Anda harus memiliki niat sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari segala kemelekatan pada dosa, bahkan dosa ringan sekalipun. Jika masih ada keterikatan, disadari atau tidak, indulgensi akan menjadi sebagian. Ini menunjukkan betapa seriusnya hadiah indulgensi penuh itu. Setelah keempat syarat ini terpenuhi, barulah Anda melakukan tindakan yang diindulgensi tersebut. Di masa non-Yubileum, indulgensi penuh dapat diperoleh melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan. Misalnya, 1. Adorasi sakramen Maha Kudus selama minimal 30 menit. 2. Mendoakan jalan salib di hadapan perhentian-perhentian dengan merenungkan sengsara Kristus. 3. Membaca kitab suci selama sedikitnya setengah jam. 4. Doa rosario bersama di gereja atau di kelompok doa. Dan dalam konteks kita sekarang ini, tindakan yang diindulgensi itu adalah ziarah Yubileum. Kini,
Mari kita jawab pertanyaan besar. Dalam masa jubileum, apa tindakan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan indulgensi penuh? Tindakan jubileum yang paling terkenal adalah melakukan ziarah dan melewati pintu kudus. Pintu kudus ini yang dibuka oleh Paus bukanlah pintu ajaib. Pintu ini adalah simbol Kristus yang berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Secara tradisi, ziarah ini dilakukan ke salah satu dari 4 basilika mayor di Roma, yakni Santo Petrus, Santo Paulus di luar tembok, Santo Yohanes Lateran, dan Santa Maria Maggiore. Melewati pintu-pintu ini adalah salah satu tindakan sah untuk memperoleh indulgensi penuh, asalkan Anda sudah memenuhi 4 syarat wajib tadi. Namun, kabar baiknya adalah Paus juga memberikan wewenang kepada uskup di seluruh dunia untuk menetapkan pintu kudus lokal di katedral atau gereja tertentu di keuskupan masing-masing. Jadi, Anda bisa berziarah dan mendapatkan indulgensi penuh tanpa harus jauh-jauh ke Roma. Selain itu, bula terbaru Paus Fransiskus, Spes non confundit, menegaskan kembali semangat jubileum. Rahmat harus dapat diakses oleh semua orang. Bula ini secara tegas mengatakan bahwa indulgensi penuh juga dapat diperoleh melalui tindakan belas kasih dan pertobatan nyata yang dilakukan di luar ziarah. Artinya, pintu kudus bukanlah satu-satunya jalan, baik di Roma maupun di keuskupan lokal. Bagi mereka yang tidak mampu berziarah, gereja menyediakan jalan belas kasih ini, melakukan kunjungan dan karya amal kepada mereka yang dipenjara. Bula secara khusus menyebut ini sebagai tanda besar harapan, memberikan waktu, perhatian, dan pelayanan kepada mereka yang tidak bisa bergerak dari rumah atau rumah sakit. Melakukan tindakan pertobatan seperti memberi sumbangan amal besar bagi misi gereja atau fakir miskin, atau berpuasa dengan intensi yang benar. Intinya, jika tubuh Anda tidak bisa berziarah, iman Anda harus berziarah. Melalui karya belas kasih ini, Anda memanifestasikan iman dan harapan yang sama bernilainya dengan melewati pintu kudus, asalkan keempat syarat wajib tetap terpenuhi. Sobat Pena Katolik, kini kita tahu kebenarannya. Indulgensi penuh adalah hadiah luar biasa yang tersedia kapan saja, asalkan 4 syarat wajib terpenuhi: sakramen tobat, komuni, doa untuk paus, dan yang tersulit, pelepasan total dari segala dosa. Jubileum 2025 adalah kesempatan istimewa, sebuah tahun harapan yang diberikan Kristus kepada kita, baik melalui ziarah pintu kudus yang telah dibuka sejak 24 Desember 2024, maupun melalui karya belas kasih, seperti mengunjungi yang sakit atau di penjara. Kita semua dapat mengambil bagian dalam rahmat penebusan ini. Ingat sobat semua, kesempatan jubileum ini hanya dibuka Paus sekali dalam 1/4 abad. Tahun suci ini akan berakhir pada 6 Januari 2026, pada Hari Raya Pesta Penampakan Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi sobat? Manfaatkanlah waktu rahmat ini. Mulailah persiapkan hati Anda. Laksanakanlah 4 syarat wajib dan tentukan tindakan yang diindulgensi yang paling mungkin Anda lakukan. Jika konten ini memberkati dan menambah wawasan iman Anda, jangan lupa like dan share ke teman-teman dan keluarga Anda. Serta pastikan subscribe channel Pena Katolik ini untuk makin mengenal iman kita dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya sobat semua selalu mendapat update yang meneguhkan iman dan menjadi bagian dari komunitas yang bertumbuh dalam Kristus. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua.